Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iren dengan NIM 236500024 dari kelompok 6. Jadi saya akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Keamanan Aplikasi dan Pengembangan Perangkat Lunak. Jadi perkembangan pesat teknologi digital telah meningkatkan ketergantungan kita pada perangkat lunak. Namun, seiring dengan kemajuan ini, ancaman keamanan cyber juga meningkat secara eksponensial. Serangan cyber yang canggih dan semakin sering terjadi membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk keamanan aplikasi. Jadi makalah ini membahas strategi kunci untuk membangun aplikasi yang aman, meliputi Secure Software Development Lifecycle atau SSDLC, mitigasi terhadap kerentanan OWASP top 10, pentingnya validasi input dan integrasi DevSecOps dalam alur kerja pengembangan. Sebelum kita lanjut, saya akan membahas sedikit tentang SSDLC, mitigasi terhadap kerentanan OWASP, pentingnya validasi input, dan integrasi DevSecOps. Jadi SSDLC ini merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan keamanan cyber ke dalam setiap tahapan siklus hidup pengembangan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Mitigasi terhadap kerentanan OWASP yaitu menangani 10 kerentanan aplikasi web paling umum yang diidentifikasi oleh Open Web Application Security Project atau OWASP. Pentingnya validasi input yaitu memastikan data yang dimasukkan pengguna aman dan tidak dapat dimanfaatkan untuk serangan. Integrasi DevSecOps yaitu menggabungkan keamanan atau security ke dalam proses pengembangan dan operasi yaitu development dan operation untuk memaksimalkan keamanan aplikasi. Selanjutnya, pengertian SSDLC. SSDLC adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan keamanan cyber ke dalam setiap tahapan siklus hidup pengembangan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Selanjutnya, manfaat SSDLC. Pertama, pengurangan kerentanan keamanan, yaitu SSDLC membantu mengurangi celah keamanan dalam aplikasi. Kedua, peningkatan keamanan aplikasi. Aplikasi yang dikembangkan dengan SSDLC lebih aman dari serangan cyber. Ketiga, penghematan biaya. Meskipun ada investasi awal, SSDLC dapat menghemat biaya jangka panjang dengan mengurangi biaya perbaikan dan pemulihan akibat serangan keamanan. 4. Peningkatan reputasi. Kerentanan OWASP top 10 membantu aplikasi yang aman memerlukan pendekatan holistik. Secure Software Development Lifecycle mengintegrasikan keamanan ke setiap tahap pengembangan, dari perencanaan hingga pemeliharaan, menangani kerentanan seperti yang diidentifikasi dalam OWASP top 10, misalnya injeksi kontrol, akses yang rusak, konfigurasi yang salah, komponen usang. Validasi input yang ketat mencegah serangan seperti SQL injection dan XSS. DevSecOps mengotomatiskan keamanan dalam CI atau CD pipeline, memastikan keamanan berkelanjutan. Dengan menggabungkan strategi ini, kita dapat mengurangi risiko dan membantu aplikasi yang lebih tangguh terhadap ancaman cyber. Manfaat penelitian. Jadi validasi input adalah proses verifikasi dan pengujian data yang dimasukkan pengguna ke dalam sistem atau aplikasi sebelum diproses lebih lanjut. Tujuannya adalah memastikan data tersebut sesuai dengan format, tipe data, dan batasan yang telah ditentukan, serta mencegah data berbahaya atau tidak valid masuk ke dalam sistem. Validasi input merupakan langkah penting dalam mengamankan aplikasi dari berbagai serangan, termasuk serangan injeksi.
Selanjutnya, strategi perlindungan terhadap serangan injeksi. Jadi, ini menjabarkan beberapa strategi untuk melindungi aplikasi dari serangan injeksi, yang merupakan metode serangan cyber di mana penyerang memasukkan kode berbahaya ke dalam input aplikasi. Strategi yang diusulkan meliputi prepared statements atau parameterized queries. Jadi, teknik ini untuk mencegah serangan injeksi SQL dengan memisahkan data dari query database. Selanjutnya, validasi input. Memeriksa dan memvalidasi semua input pengguna untuk memastikan data sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengandung kode berbahaya. Kemudian, sanitasi input. Membersihkan input pengguna dengan menghilangkan atau menonaktifkan karakter berbahaya. Selanjutnya, batasan hak akses atau principle of least privilege. Memberikan pengguna hanya hak akses yang diperlukan untuk melakukan tugasnya, membatasi dampak potensial dari serangan. Kemudian, Object Relational Mapper atau ORM, yaitu lapisan abstraksi yang membantu memisahkan kode aplikasi dari database, mengurangi resiko serangan injeksi. Kemudian, Web Application Firewall. Firewall khusus yang melindungi aplikasi web dari berbagai serangan, termasuk serangan injeksi. Terakhir, monitoring, memantau aktivitas aplikasi secara terus-menerus untuk mendeteksi dan menanggapi serangan secara cepat. Kesimpulannya yaitu validasi input yang tepat dan strategi perlindungan terhadap serangan injeksi merupakan kunci keamanan aplikasi. Menggabungkan beberapa strategi ini akan meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko serangan cyber. Kemudian, penerapan DevSecOps dalam CI atau CD pipeline. Jadi ini membahas DevSecOps, pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan keamanan cyber ke dalam setiap tahap siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Jadi pengertian DevSecOps adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengintegrasikan keamanan cyber ke dalam setiap tahap siklus hidup pengembangan perangkat lunak, yaitu SDLC.